Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok optimasi sistem dari kelas TO5A akan menjelaskan tentang matkul optimasi sistem yang telah dipaparkan. Optimasi sistem dengan MATLAB di bidang perkapalan. Di sini anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama ada teman saya ini. Ya, perkenalkan nama saya Faris Robi Zakaria, NRP 0919040002. Dan saya Muhammad Said Mesyah dengan NRP 0919040007. Dan anggota terakhirnya yaitu saya atas nama Muhammad Zaidun Balkori dengan NRP 0919040015. Nah, untuk sekarang kita mulai materinya. Lanjut. Pertama kita memasuki pendahuluan dahulu. Pendahuluan isinya yaitu pengertian optimasi sistem. Optimasi secara umum adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan. Sehingga optimasi bisa dikatakan kata benda yang berasal dari kata kerja, dan optimasi bisa dianggap baik sebagai ilmu pengetahuan dan seni menurut tujuan yang ingin dimaksimalkan. Menurut definisi, optimasi adalah proses produksi lebih efisien atau lebih kecil dan atau lebih cepat. Program melalui seleksi dan desain struktur data, algoritma, dan urutan instruksi, dan lain-lainnya. Banyak faktor yang berkaitan dengan optimasi, seperti optimasi komputer, optimasi web, dan lain-lainnya. Sehingga optimasi memang diperlukan untuk hal apapun, dan optimasi itu artinya membuat sesuatu sebagus mungkin atau paling maksimal. Next. Nah, selanjutnya kita memasuki konsep dasar optimasi sistem. Masalah optimasi 1. Dengan optimasi, desain suatu sistem bisa menghasilkan ongkos yang lebih murah, menurunkan waktu proses, dan lain sebagainya. Keberhasilan penerapan teknik optimasi memerlukan 3 syarat, yaitu yang pertama, kemampuan membuat model matematika dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, pengetahuan mengenai teknik optimasi. Dan yang ketiga, yaitu pengetahuan akan program komputer. Next. Model formulasi dalam program linear. Model pemrograman L berisikan beberapa komponen dan karakteristik tertentu. Komponen yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala yang di dalamnya terdapat variabel keputusan dan parameter. Variabel keputusan adalah simbol matematik dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, X1 sama dengan jumlah radio, X2 sama dengan jumlah televisi, dan X3 sama dengan jumlah kulkas yang akan diproduksi. Parameter adalah nilai-nilai di depan variabel keputusan yang pada dasarnya sudah diketahui. Fungsi tujuan merupakan hubungan matematika linear yang menggambarkan tujuan perusahaan baik memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya untuk membuat variabel keputusan. Fungsi kendala juga merupakan hubungan linear antar variabel keputusan yang menggambarkan keterbatasan sumber daya. Misalnya, keterbatasan dalam jumlah tenaga kerja untuk memproduksi radio selama 40 jam per hari selama periode produksi. Nilai-nilai konstanta dalam fungsi tujuan atau kendala juga merupakan parameter. Next. Untuk selanjutnya yaitu metode simplex. Penentuan solusi optimal menggunakan metode simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan iteratif. Sehingga penentuan solusi optimal dengan simplex dilakukan tahap demi tahap yang disebut dengan iterasi. Iterasi ke I hanya tergantung dari iterasi sebelumnya. Next. Nah, untuk selanjutnya, definisi masalah dualitas. Dari sudut pandang teoritis dan praktis, teori dualitas merupakan salah satu konsep penting dan menarik dalam program linear. Ide dasar di balik teori dualitas adalah bahwa setiap masalah pemrograman linear mempunyai satu pemrograman linear yang terkait dan disebut dual. Solusi pada masalah pemrograman linear originalnya juga memberikan solusi bagi dualnya. Jika suatu solusi masalah pemrograman linear dipecahkan dengan simplex method, pada dasarnya diperoleh solusi untuk dua masalah pemrograman linear. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Analisis post optimal merupakan analisis yang dilakukan pada solusi optimal suatu persoalan program linear karena adanya perubahan diskrit parameter untuk melihat beberapa besar perubahan dapat ditolerir sebelum solusi optimal mulai kehilangan optimalitasnya. Program linear bilangan bulat. Permasalahan program linear bilangan bulat muncul ketika kita harus memutuskan jumlah barang yang kita perlukan berbentuk bilangan bulat, seperti menentukan banyaknya mesin untuk suatu pabrik, banyaknya fotokopi untuk layanan di suatu kantor, banyaknya komputer di suatu ruangan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, banyaknya orang yang mengerjakan suatu proyek, dan sebagainya. Tidaklah mungkin banyaknya mesin giling padi di suatu pabrik 2,39 buah untuk menggiling padi di suatu wilayah tertentu. Keputusan akan menjadi 3 buah atau 2 buah dengan kerja lembur dan sebagainya. Particle Swarm Optimization (PSO). Particle Swarm Optimization adalah teknik optimasi skokastik berbasis populasi yang dikembangkan oleh Dr. Eberhard dan Kennedy pada tahun 1995, terinspirasi oleh perilaku sosial burung atau seekor ikan, sekolah ikan. PSO berbagi banyak persamaan dengan teknik perhitungan evolusioner seperti genetik algorithm atau GA. Model transportasi. Model transportasi adalah kelompok khusus program linear yang menyelesaikan masalah pengiriman komoditas dari sumber, misalnya pabrik, ke tujuannya, misalnya gudang. Tujuannya adalah untuk menentukan jadwal pengiriman dengan meminimalkan total biaya pengiriman dengan memenuhi batas pasokan dan kebutuhan. Aplikasi transportasi dapat dikembangkan di daerah operasi yang lain, misalnya inventory control, penjadwalan pekerja, employment scheduling, dan penilaian personal assignment. Contoh optimasi sistem dengan MATLAB di bidang perkapalan. Ini contohnya adalah optimasi lintasan kapal LNG tanpa beban dan beban penuh. Gambar yang pertama menunjukkan simulasi kapal LNG tanpa beban dengan gangguan angin 15 km per jam dengan sudut 30 derajat. Kemudian untuk hasil yang kedua adalah hasil lintasan kapal LNG beban penuh dengan gangguan angin 15 km per jam dengan sudut 30 derajat. Ini untuk penjelasannya adalah nilai kesalahan yang didapatkan pada kedua simulasi adalah untuk sumbu X, latitude, dan adalah 0,001028 km. Sedangkan nilai kesalahan error maksimal untuk sumbu Y, longitude adalah 0,001028 km. Sedangkan untuk nilai rata-rata pada sumbu X dan sumbu Y adalah 0,00082 km dan 0,00043 km. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih Faris. Berikut ini pemrograman yang dipakai untuk mendapatkan hasil di atas ya. Bisa dilihat skrip di bawah ini. Q1 hingga Q4 ini merupakan hasil optimisasi. Jadi nanti akan ada output grafik yang akan menunjukkan bagian mana yang stabil dan mana yang tidak stabil. Kemudian ada variabel K1, P1, PT1 hingga L4 ini merupakan bagaimana yang menjelaskannya? Merupakan lokasi-lokasi kapal tersebut akan melalui lintasannya. Jadi nanti lintasannya akan melewati titik-titik yang ada pada program ini. Ini untuk melihat simulasinya. Jadi nanti jika ada error seperti gerakan angin dan sebagainya, seperti gerakan gelombang juga akan diprediksi atau disimulasikan oleh program ini. Next. Ya, di sini hasil grafik. Hasil grafik ini menunjukkan hasil output yang menunjukkan lintasan kapal nantinya jika saat ada gangguan.
Jadi ini setelah optimasi. Dan ini untuk pemrograman jalur lintasan. Jadi hasil dari K1, L1 hingga K3, K4, L4 akan diproses di sini untuk menghasilkan simulasi lintasan pada gambar yang tadi dijelaskan oleh Saudara Faris. Next. Jadi untuk contoh optimasi sistem tadi yang telah saya tunjukkan, saya ambil dari jurnal dari penulis Saudara Farida Ambarwati yang diterbitkan tahun 2017 berjudul Perancangan Optimal Tracking Control Kapal LNG dengan Beban Muatan Penuh keluar dari Pelabuhan Arun, Fakultas Teknologi Industri ITS. Untuk selanjutnya saya akan berikan contoh kedua. Sebentar. Untuk Saudara Faris, ya terima kasih. Saya share screen kan sebentar. Di sini ada sebuah program di mana program ini akan menentukan rute terbaik atau jalur terbaik untuk sebuah kapal kargo dalam melakukan pengiriman kargonya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 7 buah skrip yang akan menentukan variabel nanti akan ditemukan saat pengiriman barang. Yang pertama ada population, yaitu kargo yang akan dikirimkan, dan crossover, yaitu rute-rute yang mungkin akan ditemui pada saat pengiriman. Seperti misalnya kan jalur laut tidak hanya ada satu, bisa saja ditemukan suatu halangan pada tengah laut tersebut seperti badai dan sebagainya. Nah, di sini juga ada mutation, lalu ada evaluation untuk mengevaluasi data yang telah diproses, yang akan diproses, ada repair untuk memperbaiki mungkin jika ada data yang salah pemrosesan, dan di sini ada selection, yaitu mulai memilih data yang teroptimasi atau data yang sangat optimal, yang paling optimal. Lalu di sini ada file ship routing. Ship routing ini merupakan skrip utama yang akan memberikan plotting jalur atau rute yang akan ditempuh kapal. Jadi di sini ada CLC untuk memanggil library calculator, ada clear all untuk meng-clear nanti yang keluar pada output command window, dan close all untuk menutup semua window yang akan di program yang akan di-outputkan oleh script ini. Untuk ini bisa dibaca pada script penjelasan masing-masing variabel. Lalu di sini ada location untuk city. City ini maksudnya tempat-tempat pengiriman kargo. Ya, di sini ada data. Data ini merupakan koordinat titik-titik yang akan dilewati kapal kargo. Di sini ada 30,8 atau koordinat X. Di sini min 7,21 merupakan koordinat Y. Jadi untuk bagian kanan merupakan koordinat Y, bagian kiri merupakan koordinat X. Dan di sini ada angka untuk dari cities atau rute tadi. Di sini ada figure untuk membuat window figure atau window grafik. Dan di sini dimulai untuk perhitungannya. Data-data yang telah diproses tadi akan diproses di sini dan ditunjukkan pada figure. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan langsung saya run saja. Ya, di sini kita bisa lihat sedang memproses. Ya, kita dapatkan solusi optimal untuk rute perjalanan kapal. Kita bisa lihat dari di sini. Tidak dimulai dari titik 1, karena titik 2 lebih optimal untuk pengiriman yang sangat efisien. Bisa dilihat ya pada output ini. Di sini ada juga untuk optimal solution, urutan pengiriman rute kapal. Dan ini minimal total distance atau jarak yang akan ditempuh kapal kargo. Ya, mungkin sekian penjelasan contoh-contoh optimasi sistem pada bidang maritim dengan menggunakan program MATLAB yang dapat kelompok kami jelaskan. Saya kembalikan ke Saudara Napa. Mungkin sekian kelompok yang dapat kelompok kami berikan, paparkan atau menjelaskan tentang program MATLAB pada optimasi sistem. Sekian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.